semuanya, berjumpa lagi dengan Ibu Anastasia Sinaga. Hari ini Ibu ingin menjelaskan, menyampaikan bagaimana menuliskan surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar, dan apakah susah dalam menuliskan surat lamaran pekerjaan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 12 ada materi mengenai menulis surat lamaran pekerjaan yang terdapat pada bab 1. Menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, rata-rata ketika disuruh menuliskan surat lamaran pekerjaan pasti pada mengeluh, apakah saya mampu menuliskan surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar? Apakah sulit nantinya dalam menuliskan surat lamaran pekerjaan tersebut? Nah, untuk itu perlu saya sampaikan di sini bahwa di dalam menuliskan surat lamaran pekerjaan tidaklah sangat sulit untuk menuliskannya. Yang terpenting kita mengingat sistematika dari surat lamaran pekerjaan tersebut. Karena ketika kita sudah mengingat 9 sistematika surat lamaran pekerjaan, dimulai dari penulisan tempat dan tanggal penulisan surat dan diakhiri dengan nama tara, maka niscaya penulisan surat lamaran pekerjaan pasti berjalan dengan lancar. Dan terpenting adalah kita tetap menjaga kebersihan dari surat lamaran pekerjaan tersebut. Kemudian penggunaan bahasa yang jelas dan tidak ada kesalahan dalam pengetikan ataupun penulisan surat lamaran tersebut. Mari ikuti cara menuliskan surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar di video berikut ini. Nah, di sini saya akan menuliskan surat lamaran pekerjaan dengan cara diketikkan di dalam laptop. Nah, langkah pertama ketika menuliskan surat lamaran pekerjaan di laptop menggunakan ketikan, buka dulu Microsoft Office Word-nya. Bebas, mau Office Word 2007, mau Office Word 2010, 2013 itu bebas. Nah, di sini saya bukakan terlebih dahulu Microsoft Office saya. Nah, setelah tampil seperti ini, mari kita atur dulu penulisannya. Di sini, ketika menuliskan surat lamaran pekerjaan dengan mengetikkannya di komputer atau di laptop, gunakan fontnya, jenis fontnya itu Times New Roman dan ukurannya itu 12 dan spasinya itu 1,5 dan usahakan ukuran papernya berbentuk A4. Itu dia untuk informasi tambahan ketika mengetikkan surat lamaran pekerjaan di laptop. Berikut saya akan tampilkan bagaimana cara menuliskan surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar versi mengetikkannya di laptop. Nah, di sini Ibu akan membuat jenis fontnya itu menjadi Times New Roman, kemudian ukuran tulisannya itu menjadi 12. Nah, setelah itu kemudian Ibu atur spasinya 1,5 karena ini ukuran yang secara umum standarnya. Kemudian setelah itu Ibu atur ukuran kertasnya. Ukuran kertasnya di sini Ibu buat A4. Nah, setelah selesai, mulailah kita menuliskan surat lamaran pekerjaan. Nah, sistematika yang pertama adalah dalam penulisan surat adalah menuliskan tempat dan tanggal penulisan surat. Penulisan tanggal itu berada di pojok sebelah kanan atas. Untuk itu, arahkan atau bisa langsung tekan tab ataupun bisa langsung CTRL right. Jadi posisinya dia di sebelah kanan. Kemudian kita ketikkan saja. Kebetulan posisinya di Tanjung Balai, maka kita buat Tanjung Balai. Ketika posisi kamu di Medan, maka cantumkan nama kotanya Medan. Nah, Tanjung Balai tanggal 28 Juli 2020. Nah, kemudian setelah
masuk ke tanggal yang kedua itu adalah sistematika yang kedua adalah lampiran. Nah, kebetulan di sini Ibu tidak ada mau melampirkan apapun. Nah, untuk itu kata lampiran tidak perlu dicantumkan. Tetapi jika ada yang ingin dilampirkan, maka penulisannya seperti ini. Lampiran spasi titik 2. Nah, di sini berapa lampiran yang mau dilampirkan? Kalau 3, tulis 3 berkas. Nah, seperti ini. Kebetulan Ibu tidak ada ingin melampirkan apapun, makanya Ibu tidak perlu mencantumkan kata lampiran di sini. Lanjut saja ke urutan yang ketiga. Setelah ada lampiran, masuklah dia ke hal ataupun perihal dalam surat. Nah, setelah itu kasih spasi tanda titik 2. Nah, hal di sini adalah lamaran pekerjaan. Nah, ini dia. Kemudian setelah hal kita masukkan alamat suratnya. Alamat surat, ingat, tidak ada menggunakan kata kepada. Dia langsung menggunakan kata YTH. Kemudian disusul langsung tanda titik. Nah, spasi kepada siapa kita tuju? Contoh, Ibu ini mau melamar pekerjaan menjadi seorang guru di suatu sekolah. Maka YTH Kepala SMA Budi Murni 1 Medan. Nah, kemudian kalau misalnya anak-anak sekalian tidak tahu lokasi ataupun nama jalan lokasi tersebut, bisa menuliskan D-nya di sini huruf kecil ya anak-anak, di tempat seperti ini. Nah, kebetulan Ibu ingat nama jalannya, makanya tidak Ibu ubah di tempat, melainkan Ibu ubah menjadi Jalan Timur nomor 18A. Jadi, sekolah Budi Murni 1 Medan itu berada di Jalan Timur nomor 18A. Kemudian jangan lupa di nama kotanya, yaitu Medan. Nah, kira-kira di sini ada yang beda tidak? Ada kesalahan tidak kalian temukan? Ibu mau tanya dulu. Ya, kalau ada yang memperhatikan, seharusnya antara hal dengan alamat surat itu harus dipisah. Nah, agak seperti ini dia. Nah, setelah itu, setelah alamat surat, masuklah kita ke salam pembukanya. Nah, salam pembuka itu ada 4. Nah, rata-rata secara umum yang digunakan adalah kata dengan hormat. Nah, ini dia. Ketikkanlah dengan hormat. Setelah itu, setelah ada salam pembuka, masuk kita ke paragrafnya. Nah, paragraf di sini kita buatlah agak menjorok ke dalam. Dengan ini saya membuat permohonan lamaran pekerjaan untuk menjadi guru honor di sekolah yang Bapak Ibu pimpin. Nah, adapun data pribadi saya sebagai berikut. Nah, mulai dari kata dengan ini sampai ke Bapak Ibu pimpin itu adalah paragraf pembukanya. Sedangkan mulai dari adapun ini nanti sampai dia diakhiri dengan lampiran yang ingin dilampirkan, itu adalah bagian isinya. Maka kita lanjutkan ke bagian isinya. Nah, adapun data pribadi saya sebagai berikut, titik. Tuliskan nama. Usahakan namanya nama lengkap. Nah, nama lengkapnya kita buatlah misalnya Leo Baptis Sembiring. Kemudian SPD. Nah, kemudian tempat, tanggal lahir. Nah, kemudian kasih titik 2. Di mana dia lahirnya? Misalnya di Brastagi.
Terus lagi, koma, tanggal berapa? Misalnya tanggal 19 Mei 1997, contoh. Kemudian agamanya misalnya Katolik. Nah, kemudian pendidikan terakhir S1 Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, kemudian alamat juga jangan lupa dicantumkan. Alamat si pelamar. Alamatnya di mana? Buat Jalan Perjuangan Gang Selamat nomor 18 Medan. Ini dia. Kemudian setelah alamat jangan lupa cantumkan juga nomor handphone, gunanya nanti ketika kalian diterima langsung dihubungi ke nomor tujuan. Nah, misalnya nomornya 0812 34 56 78 90. Atau misalkan nomornya ada dua, buatlah 08 00 kemudian 97 98 89 88. Contoh itu nomornya. Nah, kemudian kita lanjut di bawahnya. Berdasarkan keterangan di atas, saya bermaksud melamar pekerjaan untuk menjadi guru honor di sekolah yang Bapak Ibu pimpin sekarang ini. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan. Nah, saya lampirkan di sini tanpa spasi ya, Nak. Tanpa spasi gini jarak maksudnya. Langsung setelah kata lampirkan disusul langsung tanda titik 2. Kemudian enter sekali. Kemudian tuliskan apa saja yang kamu lampirkan. Misalnya fotokopi ijazah. Berapa lembar yang mau dilampirkan? Nah, tulislah 1 lembar. Jangan lupa titik koma. Kemudian yang kedua, pas foto ukuran berapa? 3x4 contohnya, itu sebanyak 2 lembar. Tuliskan. Kemudian yang ketiga, fotokopi KTP, yaitu sebanyak 1 lembar. Kemudian yang keempat, transkrip nilai. Nah, misalnya 1 lembar. Kemudian yang terakhir, misalnya daftar riwayat hidup 1 lembar. Nah, kebetulan ini adalah bagian terakhir yang mau anak-anak sekalian lampirkan, makanya diakhiri dengan tanda titik, bukan titik koma lagi. Dan Ibu harap semuanya harus sejajar, Nak, seperti ini rapi. Dan ini juga tanda titik 2-nya ini mulai dari atas sampai bawah dia harus sejajar. Supaya dia bisa sejajar, gunakan tab tanpa spasi. Maksudnya tab terdapat di keyboard, ini maksudnya, jadi dia bisa sejajar. Jangan menggunakan tanda spasi. Oke, bisa ya? Jadi biar kelihatan rapi surat lamaran pekerjaan yang anak sekalian buat. Nah, kemudian setelah masuk ke isi, kita lanjut ke bagian paragraf penutupnya. Nah, paragraf penutup biasanya ditandai dengan kata demikian. Surat lamaran ini saya buat sebenar-benarnya. Kemudian titik, atas perhatian dan kebijaksanaan
Bapak, strip Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, di sini penulisan Bapak Ibu, jangan lupa ya nak, format penulisannya seperti ini. Kemudian jangan pernah sekali-sekali menggunakan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, itu salah. Harus kita tuliskan atas perhatian Bapak atau Ibu, atau bisa juga atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak strip Ibu. Nah, setelah ada paragraf penutupnya, kita akhiri juga dengan salam penutupnya. Salam penutupnya itu agak dikasih jarak, kemudian kita tekan tab cukup sampai di sini, kemudian tuliskan hormat saya, koma, kemudian kasih jarak 2 ketukan atau 3 ketukan juga bisa, suka hati tapi jangan terlalu jarak sekali. Kemudian tuliskanlah nama lengkap kita beserta gelarnya. Nah, di sini namanya Rio Baptis Sembiring SPD. Nah, kebetulan dia jadi ke bawah, ini kita naikkan saja. Oke. Nah, ini kurang geser, berarti ini kurang ke sini. Oke, nah seperti ini dia. Nah, inilah penulisannya. Jangan lupa nanti ditandatangani, atau di sini biar lebih lengkap Ibu buat saja tanda tangannya. Misalnya seperti ini. Oke. Ini dia. Jadi lengkap dia diakhiri dengan salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Inilah dia untuk surat lamaran pekerjaan. Simple kan? Gampang cara membuatnya. Jadi, penulisan surat lamaran pekerjaan tidaklah sulit. Nah, untuk itu, bagi kalian, anak-anak yang ingin melanjut langsung ke dunia pekerjaan dan ingin melamar di suatu perusahaan atau instansi, jangan takut bahwa menuliskan surat lamaran pekerjaan itu tidaklah sulit. Untuk itu, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sudah menyaksikan video membuat surat lamaran pekerjaan. Terima kasih.